Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang dengan segala kenikmatan darinya lah maka sempurnalah kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka sudah sepatutnya kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan cara yang terbaik untuk kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah dengan kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka untuk kita semakin mendekatkan diri kita kepadanya. Sebagaimana sebuah nasihat yang pernah disampaikan oleh salah seorang ulama yang bernama Salama bin Dinar rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah mengatakan, kullu nikmatin la tuqarribuka minallahi fahiya baliyah. Segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat apapun itu, baik nikmat yang besar ataupun nikmat yang kecil, ketika nikmat-nikmat tersebut tidak bisa menjadikan hubungan kita dengan Allah semakin dekat, tidak bisa menjadikan kita itu semakin terpaut kepada Allah Azza wa Jalla, maka ketahuilah nikmat tersebut merupakan satu musibah yang akan menjadi sebab kita sengsara baik di dunia maupun di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji manusia itu bukan hanya dengan perkara-perkara yang buruk, tapi di antara ujian manusia itu adalah Allah memberikan dia kebaikan. Apakah kita termasuk orang yang bersyukur kepadanya atau justru termasuk orang-orang yang kufur? Maka kita memohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang selalu bersyukur kepadanya atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya. Allahumma salli wa sallim. Salawat serta salam semoga tak lupa kita ucapkan, panjatkan kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan semoga salawat tersebut senantiasa bersambung kepada para sahabat-sahabat beliau, keluarga-keluarga beliau, serta orang-orang yang mengikuti beliau di atas tuntunannya sampai hari kiamat kelak. Para jamaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kaum muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah. Ini daerahnya mana ya? Saya tidak tahu ya. Daerah mana ini? Ya, Masangan ya. Ya, Sukodono. Ini alhamdulillah saya baru pertama ke sini. Tadi Google Map-nya tidak salah karena dijemput soalnya. Kalau mungkin datang ke sendiri nyasar mungkin. Ya, satu kenikmatan saya bisa berada di hadapan panjenengan semuanya. Dan semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini termasuk ke dalam amalan yang senantiasa dicatat oleh Allah dan akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Para jamaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini atau subuh hari yang berbahagia ini,
kami ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini disebutkan oleh para ulama sebagai sebuah wasiat, sebuah nasihat yang disampaikan oleh malaikat yang mulia kepada manusia yang mulia, yaitu nasihat dari malaikat yang mulia, malaikat Jibril alaihi salam, kepada manusia yang mulia, yaitu Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Atau dalam istilah para ulama, mereka sering mengatakan nasihat sang kekasih, ya, nasihat dari sang kekasih. Hadis ini yang akan kita bacakan itu berisi beberapa wasiat penting, yang tidak hanya wasiat ini ditujukan kepada Nabi SAW, tetapi juga nasihat ini berlaku kepada seluruh umat-umat beliau. Secara khusus ditujukan kepada beliau memang, tapi secara praktek pengamalannya itu berlaku kepada seluruh kaum muslimin. Saya bacakan hadisnya terlebih dahulu, nanti kita akan menyebutkan atau coba membahas satu persatu wasiat yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rawa Al-Hakim fil Mustadrak, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Mustadrak, min hadis Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu taala anhu, dari hadis Sahal bin Sa'ad, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai beliau. Qala, beliau mengatakan, Ja'a Jibrilu alaihi salam ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika Jibril mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Karena memang Jibril ini Allah tugaskan untuk paling banyak bertemu dengan Nabi, untuk menyampaikan wahyu, menyampaikan kabar dari Allah azza wa jalla. Makanya sering bertemu dengan Jibril. Dan pernah disebutkan di dalam beberapa penjelasan para ulama kita, Nabi itu bertemu dengan Jibril dalam wujud aslinya sekitar 2-3 kali. Wujud aslinya. Karena Jibril itu pernah bertemu dengan Nabi, tapi dalam bentuk wujud manusia. Tentu setelah Allah mengizinkan dia untuk berubah menjadi manusia. Ya. Datang kepada Nabi SAW. Faqala, maka Jibril mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, hiduplah semaumu di atas dunia ini. Tapi perlu engkau ingat, engkau akan mati, engkau akan meninggal. Artinya di setiap kehidupan itu pasti ada akhirnya, dan akhir dari kehidupan itu adalah kematian. Wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquhu. Dan cintailah siapapun yang ingin engkau cintai dari manusia-manusia di atas muka bumi ini. Tapi perlu engkau ingat, engkau kelak pasti akan berpisah dengan orang-orang tersebut. Entah mereka yang pergi meninggalkanmu terlebih dahulu, atau engkau yang akan pergi meninggalkan mereka terlebih dahulu, yaitu orang-orang yang kita cintai tersebut. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Dan beramallah atau berbuatlah sesukamu, tapi engkau harus ingat, setiap perbuatan itu pasti akan mendapatkan balasan. Siapa yang melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Akan tetapi siapa yang melakukan keburukan, maka dia pula akan mendapatkan balasan berupa keburukan.
Tsumma qala, kemudian Jibril mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, syarafal mu'mini qiyamu bihi bil lail wa izzuhu istighna'uhu anin nas. Ketahuilah wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada dua perkara. Yang pertama, ketika dia bangun di malam hari untuk melaksanakan sholat. Bangun di sepertiga malam melaksanakan ibadah. Di saat manusia sedang tidur, engkau bangun, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang kedua, kata Jibril, engkau memiliki sifat qanaah, artinya tidak iri dengan apa-apa yang ada pada manusia dari urusan-urusan duniawi. Ini beberapa nasihat yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus, dan juga nasihat ini berlaku kepada kita secara umum. Tapi kita coba membahasnya satu persatu, masyiral muslimin. Yang pertama, Jibril mengatakan, hiduplah sesukamu dan sesungguhnya engkau akan mati. Itulah kehidupan dunia, tidak ada yang kekal abadi. Ada kehidupan, ada pula kematian. Ada yang lahir, pasti ada yang meninggalkan dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, di antaranya dalam surat Al-Imran pada ayat yang ke-185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Bukan hanya manusia yang mati, hewan pun mati. Kalau sudah sampai ajalnya mati dia. Ya. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ketika sedang duduk bersama para sahabat yang lainnya, datanglah berita kepada beliau tentang salah seorang sahabat yang meninggal dunia. Maka beliau mengatakan, fulan mata, fulan mata. Hari ini kita saling mengabarkan bahwasanya orang ini meninggal, orang itu meninggal. Akan ada kalanya kalian akan berbicara satu dengan yang lainnya, Umar meninggal dunia. Kita sering ini kirim pesan singkat ke teman-teman yang lain, ke bapak-bapak yang lain kalau ada berita kematian, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang atau telah meninggal dunia. Kita sering menyebarkan pengumuman-pengumuman seperti itu kepada yang lainnya. Ya. Mengabarkan kepada orang lain bahwasanya ada seorang yang meninggal dunia. Akan ada kalanya berita yang disebarkan oleh orang tersebut adalah kematian kita. Dan itu sesuatu hal yang pasti terjadi, jemaah. Cepat atau lambat. Karena kematian itu sesuatu yang pasti. Namun tidak semua orang atau tidak semua manusia itu mengetahui kapan kematian itu akan mendatangi dirinya. Makanya Nabi SAW pernah bersabda kepada para sahabat, aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Wahai para sahabatku, perbanyaklah dari kalian mengingat pemutus kelezatan. Perbanyaklah dari kalian mengingat yang namanya pemutus kelezatan, yang dapat memutus kelezatan yang dilakukan oleh manusia. Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Yaitu al-maut, kematian. Itulah yang menjadikan kelezatan-kelezatan dunia yang kita rasakan itu terputus dari kita. Oleh karenanya Nabi SAW suatu ketika pernah menggambarkan sebuah kotak. Digambarkan oleh Nabi SAW. Lalu di tengah kotak itu ditaruh titik. Lalu dari titik di tengah itu ditarik garis sampai keluar kotak itu. Ditarik. Lalu Nabi mengatakan kepada para sahabat, titik yang ada di tengah itu, itulah manusia. Sedangkan kotak itu, itulah umur manusia. Adapun garis yang ditarik sampai keluar kotak itu, itulah angan-angan manusia. Lalu Nabi mengatakan,
manusia memiliki 1000 angan-angan, akan tetapi angan-angan itu tidak bisa dia gapai seluruhnya dikarenakan keduluan sama ajalnya. Keduluan sama ajalnya. Banyak di antara kita itu berpikir kita akan hidup 50, 60, 70 sampai 80 tahun. Itu kan angan-angan kita. Tapi realitanya kan belum tentu seperti itu. Karena Nabi mengatakan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Wahai Muhammad, engkau akan mati. Sebagaimana orang-orang terdahulu dia telah pergi mati meninggalkan kita. Maka dari sini, ketika kita mengetahui bahwasanya kita ini pasti akan meninggal dunia, cepat atau lambat kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Tinggal menunggu kloter saja. Kita sudah pegang tiket masing-masing. Cuma masalahnya di tiket kita itu tidak ada jadwal keberangkatannya, itu aja masalahnya. Kalau tiket bus, tiket kereta, tiket pesawat kan ada jadwal keberangkatannya, tahu kita. Tapi kalau kematian tidak ada jadwal keberangkatannya. Bisa dia itu maju dari perkiraan kita, bisa dia itu mundur dari apa yang kita perkirakan. Cuma sudah pegang tiket. Ya. Oleh karena Imam Syafi'i pernah menyebutkan dalam sebuah nasihatnya betapa banyak anak kecil yang diharapkan dia tumbuh besar menjadi generasi yang akan meneruskan Islam ini. Namun ternyata anak-anak tersebut harus didahului oleh takdirnya, bahwasanya dia meninggal sebelum saatnya. Maksudnya sebelum waktu besar dia sudah meninggal dunia. Karena ada banyak kita dapati anak-anak kadang-kadang baru usia setahun, baru lahir 3 hari, lahir 1 bulan sudah meninggal dunia. Padahal orang tuanya itu sudah memiliki cita-cita yang besar. Nah, nanti kalau kamu sudah besar, kamu harus jadi ini, kamu sekolah di sini, nanti kamu begini, bermanfaat untuk agama, nusa dan bangsa. Orang tuanya itu berangan demikian, punya mimpi yang seperti itu. Tahu-taunya 3 hari dari dia memiliki mimpi tersebut, anaknya dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika kita mengetahui bahwasanya kematian itu pasti akan menghampiri diri kita, pasti setiap orang akan merasakan kematian. Lantas apa yang harus kita lakukan? Maka perkara yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baik bekal untuk kita menghadapi kematian tersebut. Nabi alaihissalatu wassalam, beliau pernah ditanya, Manil aqyas, siapa orang cerdas itu ya Rasulullah? Maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, isti'dad lima ba'dal mauti dzikra, yaitu mereka-mereka yang senantiasa mempersiapkan apa yang menjadi bekal mereka untuk mereka bawa setelah kematiannya. Itu orang cerdas. Karena kehidupan setelah kehidupan dunia itu kehidupan yang panjang. Dunia sebentar, 60, 70, 80 tahun. Tapi kehidupan akhirat, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau kita bandingkan dengan usia kita 60, taruh dah 100 tahun, nggak ada sehari itu. Kalau 1000 tahun, 1 hari 1000 tahun, berarti 1/10-nya. Kalau 1/10-nya kira-kira berapa jam itu? 1/10-nya. Kalau usia kita 100 tahun. Tapi nyatanya jarang yang dapat 100 tahun itu. Jarang. Ya. 100 tahun jarang. Ada, tapi tidak banyak. Lah kalau kita bandingkan dengan kehidupan akhirat yang seharinya sama dengan 100 tahun.
atau 1000 bulan, dia apa terus? Berapa itu? Berapa persentasenya? Terus apa yang kita siapkan? Sementara kondisi pada mahsyar tatkala kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, manusia dikumpulkan di padang mahsyar itu yang pertama dalam kondisi tidak beralas kaki, yang kedua tidak memiliki pakaian alias telanjang bulat, yang ketiga mereka tidak memiliki urusan-urusan dunia yang mereka banggakan, harta, kekayaan, jabatan, ditinggalkan semuanya. Tidak ada di akhirat itu. Apa yang dia banggakan di dunia, dia tidak bisa banggakan di akhirat. Tak bisa dia banggakan. Oh, saya dulu direktur. Iya, dulu di dunia. Akhirat beda. Jangan samakan dunia dengan akhirat. Apa yang sudah kita siapkan? Oleh karenanya Nabi SAW pernah mengatakan, yattabi'ul mayyit salas. Manusia itu ketika diantar menuju liang lahatnya diikuti oleh 3 hal. Yang pertama hartanya, yang kedua keluarganya, yang ketiga adalah amalnya. Yarji'u itsnan wa yabqa wahid. 2 pulang, 1 yang tinggal. Harta dan keluarganya pulang. Sementara yang tersisa yang bersama dia adalah amalnya. Keluarga kita, harta kita, iya, dia akan pergi mengantarkan kita ke kuburan kita. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Pulang, pergi mereka. Sampai di rumah seminggu, keluarga mungkin seminggu mereka menangisi kita. Setelah itu mereka sudah mulai berkumpul bermusyawarah. Apa yang mereka bicarakan? Ya opo harta warisan ini ndang dibagi supaya mayitnya itu tenang di alam sana, katanya. Terus nggak mikir kita. Pasti kematian itu datang. Tinggal kita menyiapkan bekal. Oleh karena saya teringat tadi ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi, bahwasanya setiap jiwa harus mempersiapkan apa yang menjadi bekal dia untuk hari esoknya. Apa sih yang dimaksud dengan hari esok? Itu hari kematiannya. Apa yang kita persiapkan? Sudah sebanyak apa amal yang sudah kita persiapkan? Sebelum kelak datang penyesalan seperti yang diceritakan oleh Allah Ta'ala terkait orang-orang kafir. Ketika nanti di akhirat orang kafir diberikan oleh Allah Ta'ala di hadapannya, lalu disidang, apa kata orang kafir? Qala rabbirji'uni, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Mereka minta sama Allah, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa mereka ingin kembali ke dunia? La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Karena aku ingin beramal. Nyesal aku sekarang ini. Kenapa dulu di akhirat kenapa dulu di dunia aku tidak memperbanyak amal ibadahku? Maka apa jawaban Allah Ta'ala sekali-sekali? Nasi sudah menjadi udah selesai. Nggak ada lagi kesempatan. Jadi kematian itu jamaah pasti akan mendatangi setiap manusia di atas muka bumi. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin. Ya. Pasti mereka akan merasakan kematian. Dan itu sesuatu yang benar-benar pasti akan terjadi pada setiap manusia. Tinggal kita menunggu kapan ya, jadwal kita. Namun di dalam masa penantian itu, inilah yang perlu untuk kita mempersiapkan diri kita dengan amal ibadah. Kita mempersiapkan diri kita dengan bekal terbaik kita, yaitu dengan kita memperbanyak amal soleh kita. Ini yang pertama, kematian.
Kemudian yang kedua, masyarakat muslimin, di antara pesan Jibril alaihi salatu wassalam kepada Nabi kita yang mulia, di mana beliau mengatakan wa'mal masyita fa innaka majziyun bihi, berbuatlah sesukamu. Tapi ingat, setiap perbuatan pasti memiliki balasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Zalzalah. Insyaallah semuanya hafal. Pada ayat yang terakhir, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran." Setiap yang dikerjakan oleh manusia, baik itu perkara yang baik ataupun itu adalah sesuatu yang buruk, pasti ada balasannya. Besar kecil ada balasannya. Kapan diberikan balasan? Di akhirat. Sekarang belum ada balasan. Coba dicatat pahala. Tapi balasannya di akhirat. Makanya pernah suatu ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis, wahai para sahabatku, kalian tahu nggak siapa orang bangkrut itu? Ditanya siapa orang bangkrut. Kalau misalkan saya tanya panjenengan nih, siapa yang bangkrut? Skeptik kita atau pemikiran kita yang pertama, orang bangkrut itu orang yang punya usaha lalu dia bangkrut, atau punya perusahaannya tidak jalan-jalan kemudian dia bangkrut. Ternyata pemikiran kita sama dengan sahabat. Ketika Nabi bertanya, ya Rasul, ya para sahabatku, siapa orang bangkrut itu? Kata para sahabat, orang bangkrut, orang nggak punya harta, orang nggak punya uang, orang yang usahanya melarat. Kalau bahasa saya itu, orang nggak punya fulus, bil fulus mulus, dengan uang mulus, mafi fulus mampus. Ya, jadi tidak ada uang mampus kita. Kata para sahabat, orang yang bangkrut itu orang nggak punya harta, orang nggak punya fulus, orang nggak punya ini segala macam. Mereka menjadikan barometer kebangkrutan itu dari tinjuan duniawi, dari perkara-perkara duniawi. Maka tatkala para sahabat menjawab itu, Nabi SAW mengatakan, al-muflis fina, orang yang bangkrut itu jamaah, man jaa yaumal qiyamati bi sholatin wa shadaqatin wa siyamin, yaitu mereka-mereka yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Bukan hanya salat 5 waktu, salat sunnah dibawa. Bukan hanya puasa Ramadan, puasa-puasa sunnah dibawa sama dia. Bukan hanya sedekah yang wajib, yaitu sedekah zakat, misalkan zakatul fitr atau zakatul mal, tapi sedekah-sedekah yang sunnah dibawa sama dia. Tapi apa kata Nabi SAW? Seluruh pahala ini habis, dibagikan. Lu kok bisa? Kok bisa habis? Kata Nabi SAW, faqad syatama hadha wa daraba hadha wa qadhafa hadha wa akhadha mala hadha. Ternyata dia di dunia, dia banyak menzalimi orang. Orang ini diambil hartanya, orang ini dicaci, orang ini dimaki, orang ini dizalimi, dan dia tidak minta maaf kepada orang-orang tersebut selama dia hidup di dunia. Di akhirat mereka minta, ya Allah, itu orang itu dia zalim sama aku, dia ghibah aku. Datang yang satunya, ya Allah, orang itu mengambil hartaku dengan cara yang tidak hak. Datang yang ininya, ya Allah, orang itu pernah menzalimi aku begini. Kami minta keadilan kepada dia. Kami minta pahala. Kalau punya pahala diberikan. Kalau nggak punya, dosa-dosa orang yang kita zalimi ditimpahkan kepada kita. Dosa sendiri itu sudah banyak. Masa kita mau mikul dosa orang lain lantaran kezaliman yang kita lakukan selama di dunia?
Makanya Jibril mengingatkan kepada kita, fa'amal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Terserah berbuat apapun, tapi ingat, setiap perbuatan pasti memiliki balasannya. Kata pepatah Arab mengatakan, man yazra yahsud. Siapa yang menanam, dia yang akan menuai. Kita menanam kebaikan, yang kita petik kebaikan. Tapi tatkala kita menanam keburukan, maka dari ceritanya keburukan itu akan membuahkan kebaikan. Tidak ada. Keburukan pasti akan menghasilkan keburukan. Karena di akhirat Allah itu maha adil. Allah maha adil. Jangankan itu kezaliman yang kita lakukan kepada manusia, kezaliman yang kita lakukan kepada hewan pun, kepada makhluk Allah yang lain pun, itu kelak akan diberikan pertanggungjawaban. Kita dulu yang suka misalkan ngadu ayam ngadu kita nanti. Ya Allah, katanya ayam, ini dulu saya sering diadu sama dia nih, sekarang adu dia. Hewan minta kepada Allah keadilan. Kalau mereka saja hewan-hewan itu minta keadilan kepada Allah, bagaimana dengan manusia? Maka perhatikanlah setiap apa yang kita lakukan. Jangan sampai tatkala kita melakukan perbuatan itu sebagai sebab kita dibinasakan oleh Allah. Tapi berfikirlah sebelum kita melakukan perbuatan tersebut, apakah ini bermanfaat untuk akhirat kita atau tidak. Nabi SAW, beliau pernah bersabda kepada para sahabatnya dengan mengatakan, idza takallamta fala tatakallam bi kalamin ta'tadiru minhu ghadan. Ini salah satu contoh Nabi mengingatkan kepada kita, apabila engkau berbicara, janganlah engkau berbicara dengan satu pembicaraan atau perkataan yang mana dengan perkataan itu engkau akan meminta maaf di kemudian hari kepada orang lain. Artinya apa jemaah? Setiap perbuatan, tindakan, perkataan yang ingin kita lakukan hendaklah dipikirkan dampak baik dan buruknya. Dipikirkan, apakah ini akan menzalimi orang lain atau tidak? Apakah ini adalah sesuatu yang baik atau tidak? Dipikirkan. Karena seorang mukmin itu dia hendaklah berpikir sebelum dia melakukan perbuatan ataupun tindakan. Kita terkadang suka dalam masalah urusan dunia itu berpikirnya lama, kritis. Kita pikirkan untung ruginya apa. Tapi kenapa dalam urusan akhirat kita tidak pernah berpikir demikian? Ya. Kenapa dalam urusan akhirat kita tidak pernah menimbang dengan timbangan demikian? Selalu gegabah, tidak pernah berpikir panjang. Tidak pernah memikirkan dampak baik dan buruknya bagi kita, bagi agama kita, bagi akhirat kita. Kita hanya selalu berpikir untuk bagaimana kebaikan untuk dunia kita. Maka ketahuilah ini bukan sifat seorang mukmin yang baik seperti ini. Karena sebagaimana Nabi telah menyebutkan tadi, di antara sifat orang mukmin itu ketika dia berbicara, dia itu harus memikirkan apakah pembicaranya kelak akan menjadikan dia meminta maaf kepada orang lain atau tidak. Ini sikap, ya. Sikap seorang mukmin, dia harus memiliki sikap seperti ini. Berpikir sebelum dia bertindak. Dan ketika dia bertindak, maka pasti setiap tindakannya akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang dia lakukan tersebut. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, masyarul muslimin, Jibril alaihissalatu wassalam mengatakan, wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquhu. Cintailah siapapun yang ingin engkau cintai, namun ketahuilah engkau pasti akan berpisah dengan mereka. Ini sebuah kabar kepada kita, sebuah sinyal bahwasanya
kita itu akan berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Entah mereka yang pergi meninggalkan kita terlebih dahulu, atau kita yang pergi meninggalkan mereka terlebih dahulu. Kan itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Baqarah ketika Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Kami akan menguji manusia itu, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan sedikit rasa takut yang ada di dalam dirinya. Takut, jemaah. Coba lihat kemarin pandemi ketika lagi naik-naiknya kasus pandemi itu. Takutnya luar biasa, parno kita. Apa parno di bahasa kerennya? Takut yang sangat, ya. Yang biasanya sebelum pandemi kalau ada orang bersin itu biasa. Sekarang kalau ada orang bersin itu, kalau orang yang parno kemana-mana bawa hand sanitizer disemprot mungkin. Ya. Parno kita aja. Ketakutan yang berlebih-lebihan. Dan itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian. Ya. Takut kalau tidak sesuai dengan apa yang menjadi perencanaannya, takut ini, segala banyak yang ditakutkan. Dan Allah jadikan itu sebagai musibah kepada kita, ujian. Ya. Rasa takut yang ada di dalam diri kita. Kelaparan, ujian. Kita mungkin tidak sesering saudara-saudara kita yang ada di luar sana yang lapar. Tapi coba lihat ketika kita kelaparan, tersiksa kita. Karena memang itu ujian dari Allah Ta'ala. Kalau kita saja yang kelaparannya itu sesaat sudah kita tersiksa dengan kelaparan tersebut, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang baik di dalam negeri kita ataupun di luar sana, yang mereka itu jangankan untuk berpikir menu makanan hari ini apa, tapi untuk makan saja mereka itu tidak tahu mau beli dengan apa. Kita tuh masih berpikir menu kita apa. Ya, datang sama istri, "Ibu masak apa? Nanti sore apa? Besok mau masak apa?" Sedangkan saudara-saudara kita di luar sana, mereka tidak bisa memikirkan tentang menu. Mereka tidak bisa memikirkan besok mau makan makanan apa, menunya apa, tidak bisa. Yang ada dalam diri mereka itu besok kita makan bekas dari siapa. Kita cari makanan bekas itu di mana. Itu yang ada dalam diri mereka, saudara-saudara kita. Kita walhamdulillah, meskipun hari ini kita makannya misalkan hanya berupa nasi putih ditemani dengan tempe goreng, ditambah dengan pecel, syukur. Di luar sana jemaah, kita kalau melihat kondisi saudara kita di dalam negeri saja sudah miris, bagaimana yang di luar sana, yang di negeri-negeri konflik sana, Palestina, Suriah, Libya, Irak. Jangankan mereka berpikir menunya apa, cari makan di mana saja tidak tahu. Jangankan mereka berpikir tidur seperti kita enak ada AC, cari tempat yang tidak ada rudalnya saja mereka itu sudah bersyukur. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Dan di antara bentuk ujian itu kata Allah, kami akan mengambil dari mereka harta mereka ataupun keluarga-keluarga mereka. Saling mencintai, bahkan sudah saling berkomitmen, kita akan sehidup semati. Ya, kamu tidak boleh mati terlebih dahulu. Ya, tunggu aku katanya. Emang mati itu bisa janjian gitu? Anak yang kita cintai, yang kita banggakan, pergi meninggalkan kita.
Pernah suatu ketika ada cerita di Jogja, ada seorang bapak ibu punya anak satu tuh anak, dididik sama bapaknya ini, sama ibunya ini, dididik sampai didik SMP, baru lahir, sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, tamat kuliah di UGM, selesai kuliah, Allah mencabut nyawanya. Padahal bapaknya ini sudah sangat cinta sama anaknya, kehilangan putra yang mereka cintai. Coba untuk bayangkan Ibrahim alaihissalam, lama menikah, tak kunjung diberikan keturunan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalinya diberikan keturunan Ismail, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Disuruh sembelih. Disuruh sembelih anaknya, disuruh bunuh, disuruh sembelih anaknya itu. Kira-kira bagaimana perasaan kita kalau kita diperintahkan untuk menyembelih anak kita? Anak yang sudah lama kita tunggu bertahun-tahun, bukan setahun, bukan 2 tahun, 3 tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun Ibrahim itu menunggu datangnya Nabi Ismail alaihissalam. Lama menunggu. Giliran diberikan anak oleh Allah Ta'ala di masa-masa yang sangat indahnya, di masa-masa pertumbuhannya, Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya. Kira-kira kalau kita dalam posisi seperti itu, apa yang kita rasakan? Dan itulah jemaah, kita akan berpisah dengan keluarga kita. Kita akan berpisah dengan anak istri kita. Oleh karenanya para ulama, mereka pernah mengatakan, hendaklah seorang mukmin itu dia senantiasa berkholwat. Apa sih berkholwat itu ya? Belajar untuk menyendiri. Tapi menyendirinya itu yang benar ya. Menyendiri itu misalkan, ya menyendiri dengan Allah. Kita belajar untuk di tengah kesendirian, merenungkan kehidupan dunia ini, merenungkan akhirat kelak seperti apa. Ya, kita merenungkan bagaimana kondisi alam barzah. Berkholwat penting, karena dengan kita berkholwat, belajar untuk sendiri itu akan bisa menjadikan kita itu terbiasa dan tidak akan pernah merasa kesepian dengan sangat ketika kelak nanti kita meninggalkan keluarga yang kita cintai tersebut. Maka pasti kita akan berpisah dengan mereka, dan pasti mereka akan pergi meninggalkan kita, karena ini sesuatu yang sudah menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang ketiga jemaah, kita akan berpisah dengan mereka. Kemudian Jibril alaihissalam mengatakan, ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada 2 hal. Yang pertama adalah bangun sholat malam. Sholat malam itu penting jemaah. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, afdalus sholati ba'dal faraid sholatul lail. Sholat yang paling afdal setelah sholat wajib itu adalah sholat malam. Fa innaha da'bus sholihin. Karena sesungguhnya sholat malam itu adalah kendaraannya orang-orang soleh dari zaman dahulu. Sholat malam. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang mereka itu bangun di malam hari, kemudian mereka melakukan sholat. Kata Allah dalam surat Sajdah, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahu khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur mereka. Apa yang mereka lakukan? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Rabb mereka. Mereka beribadah kepada Rabb mereka di sepertiga malam terakhir dengan penuh ketamaan dan penuh rasa takut. Apa maksudnya tamak? Mereka tamak minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, karena mereka tahu itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Berdoa itu gratis jemaah. Doa itu ibaratkan kita sedang berkonsultasi akan sebuah permasalahan kepada Allah. Gratis. Cuma banyak orang yang tidak mau melakukannya.
Padahal kalau kita perhatikan, Allah memberikan banyak sekali waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa, supaya kita ini setiap saat bisa konsultasi kepada Allah. Contoh sepertiga malam terakhir, yang diantaranya juga antara adzan dan iqomah. Di setiap sujud, antum bayangkan ya, para jamaah bayangkan, kita minimal sujud sehari itu 17 kali, bukan berapa? 34 kali. Karena satu rakaat itu kan 2 kali sujud, betul kan? 34 kali. Belum ditambah sholat sunnahnya. Minimal aja kita ambil 34 kali. Ada 34 kali kita berkonsultasi kepada Allah dalam sujud kita, untuk kita curhat sama Allah Ta'ala, untuk kita gunakan berdoa kepada Allah. Wis gak usah lama-lama doanya. Kalau misalkan pas sujud itu pakai doa sapu jagat aja, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu sudah mencakup semua apa yang menjadi keinginan kita kepada Allah. Cuma malasnya orang itu berdoa aja. Padahal gratis loh berdoa itu. Malas kita berdoa. Apalagi kalau sudah berdoa lama tapi tak kunjung melihat hasilnya. Padahal Nabi SAW pernah bersabda, seorang yang berdoa itu dia akan mendapatkan satu di antara 3. Yang pertama, doanya dikabulkan sesuai dengan apa yang menjadi harapannya. Yang kedua, doanya tidak dikabulkan sesuai harapannya, tapi dia diselamatkan dari musibah yang semisal. Contoh, kita minta tambahan rizki sama Allah. Mungkin secara tambahan rizki tidak ditambahkan, tapi Allah menjaga kita dari penyakit, yang mana penyakit itu sebab keluar uang, kan gitu kan ya. Karena Allah tuh maha adil. Ada orang yang diberikan uang banyak tapi sakit-sakitan. Iya toh. Dan kalau sakit tidak mau pengobatan yang murah, cari rumah sakit yang mahal. Itu Allah tuh maha adil. Tapi ada uang miskin melarat, pusing, tidak perlu ke dokter, pergi ke toko kelontongan, beli apa? Beli obat, beli Panadol, bisa grip. Tapi coba lihat orang-orang kaya, tidak ono ceritanya wong sugi itu ngombe Mixagrip atau Panadol. Pusing dikit dokter spesialis. Iya. Pilek dikit langsung ke dokter spesialis. Kalau kita enggak, pilek dikit racik jamu biasanya kan. Minuman-minuman tradisional. Wong sugih enggak kenal yang namanya jamu mereka. Ya. Sakit langsung bawa ke dokter spesialis. Rumah sakit ini. Enggak mau dibawa ke puskesmas. Ngapain ke puskesmas? Rumah sakit mahal. Biaya daftarnya saja itu 50.000 gitu. Itu Allah tuh maha hikmah. Ya, hikmah. Berdoa sama Allah jemaah, minta sama Allah. Karena kalau Allah tidak mengabulkan apa yang menjadi harapan kita, bisa jadi Allah selamatkan dari musibah yang semisal. Atau yang ketiga kata Nabi SAW, dia tidak diberikan sesuai dengan doanya, tidak pula diselamatkan dari musibah yang semisal, tapi doanya ini menjadi tabungan dia di akhirat untuk pemberat amalnya. Dikala dia sudah tidak punya amal untuk memberatkan timbangannya, tahu-tahu dia punya doa, simpanan doa yang banyak dia lakukan selama di dunia, diambil sama Allah, ditaruhkan untuk memberatkan timbangannya. Makanya orang berdoa itu tidak ada ruginya, pasti untung. Sudah gratis pasti dapat lagi satu di antara 3 itu tadi. Cuma itu masalahnya, jarang manusia ini yang mau berdoa kepada Allah. Jarang manusia ini yang mau mengangkat kedua tangannya kepada Allah. Padahal kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha yanzilu ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir. Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, man yastaghfiruni fa'aghfir lahu.
Siapa dari hambaku yang meminta ampun di sepertiga malam terakhir, aku ampuni, kata Allah. Wa man yas'aluni fa'utiya, yang minta aku berikan. Wa man yad'uni fastajibala, yang berdoa aku kabulkan. Itu janji Allah kepada kita. Tapi masalahnya jarang yang mau berdoa. Berdoa saja enggan, apalagi bangun untuk sholat malam. Bangun sih sepertiga malam terakhir itu buat, tapi bukan untuk sholat malam. Delok bal-balan. Ya, bangun memang, tapi nonton bola. Ya. Kenapa ya kalau kita giliran nonton bola itu ya, pas dengar alarm tuh langsung melek gitu kan? Langsung melek ke dapur, cuci muka, atau ke kamar mandi cuci muka, langsung gawe kopi, ya kan? Sebagai teman kita untuk nonton bola. Tapi kenapa pas mau bangun untuk sholat, alarm itu bunyi 5-6 kali, kok mata ini kayak ada beratnya 1 ton gitu loh di mata itu. Saya husnudonnya bisa jadi karena mungkin tidak terbiasa. Ya, tidak terbiasa. Tapi masa kalau bangun nonton bola terbiasa gitu loh maksudnya? Ya. Andaikan ya kita dengar alarm bangun melek langsung ke kamar mandi, wudu segala macam, pergi ke dapur gawe kopi, namanya sholat apa? Sholat malam, kan bagus itu. Minum kopi, teman sholat malammu, nah gitu. Ya. Ini jarang. Ataupun kalau sholat malam yang mentok-mentoknya 3 rakaat, 2 tahajud 1 witir. Jarang yang bisa lebih itu. Insya Allah kalau yang di Masjid Al-Hikmah insya Allah 11 rakaat semua ya. Ya. Jarang yang 11 rakaat itu sholat itu. Mentok 2. Alasannya apa? Sing penting syaratnya wis digawe wis mulai gitu kan. Gitu aja. Sing penting syaratnya wis digawe gitu. Allah Maha tahu kok. Apalagi yang lebih parahnya itu punya ini. Punya apa namanya? Punya pemikiran begini. Sing penting niat sih. Ya, dia boten dilakoni, yang boten nopo-nopo kan dapat pahala gitu kan. Ya, yang penting niat dulu kan. Lah ini masa niat terus sampai meninggal dunia, niat terus bangun sholat malamnya. Lu kapan dilakukannya? Iya benar. Orang berniat dapat melakukan satu amalan, baru niat aja sudah dapat pahala, benar. Tapi masa cuma mantok sampai niat tok gitu loh maksudnya? Ya ndak pingin dapat pahala lebih dah. Ndak pingin dapat pahala lebih kan? Ya. Nabi lo sudah mengatakan tadi, afdalus sholati ba'dal maktubah sholatul lail. Sholat yang paling afdal setelah sholat malam itu adalah sholat apa? Sholat tahajud. Ya masa tidak mau dapat pahala sholat tahajud? Masa tidak mau dapat pahala lebih? Kita saja dalam urusan dunia, kalau ada lebihnya kita pingin dapat itu. Tapi ngapa kalau urusan akhirat kok tidak pingin seperti itu? Inilah kita itu perbandingannya. Kalau dalam urusan dunia kita selalu cari yang terbaik. Ya, kadang-kadang tidak bisa yang terbaik karena low budget. Budgetnya minimal. Pingin yang terbaik dalam urusan dunia, segala hal pingin yang terbaik dalam urusan dunia. Tapi kenapa dalam urusan akhirat kita tidak ingin sesuatu yang paling baik? Tidak pingin yang terbaik itu. Selalu kita beralasan sing penting syaratnya. Ya. Nah ini kesalahan kita juga. Ya. Jadi sholat malam itu penting, menjadikan seorang itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Karena di situ tempat dia curhat sama Allah. Ya. Disitulah tempat dia untuk berdialog dengan Allah Taala. Tidak ada yang melihat dia. Bahkan para ulama mengatakan disitulah tempat yang paling bagus untuk kita menangisi dosa-dosa kita di sepertiga malam terakhir. Apa kata Abdullah bin Salam, seorang pembesar Yahudi yang masuk ke dalam agama Islam?
Kata Abdullah bin Salam, perkataan yang pertama yang aku dengar ketika Nabi Muhammad datang ke kota Madinah. Perkataan yang pertama yang aku dengar ketika Nabi Muhammad datang ke kota Madinah, apa yang dikatakan oleh Muhammad? Ya ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasun yamtadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, yang pertama afshus salam, tebarkanlah salam. Ini ciri khas seorang mukmin, ketemu ucap salam. Tapi kalau anak muda sekarang kalau ketemu WhatsApp bro gitu kan. Ya. Halo friend gitu. Salam, pahala salam itu. Salam itu pahala aja, Pak. Ngucap sekali, ngucap assalamualaikum sudah 10 pahalanya. Ditambah warahmatullah sudah 20, ditambah wabarakatuhnya sudah 30. Enak sekali dapat pahala sebenarnya. Tapi berat untuk dipraktekkan. Yang pertama mengucapkan salam. Yang kedua kata Nabi, wa'at imut to'am, saling memberi makananlah kalian. Jadi memberi makanan itu suatu hal yang sangat luar biasa, jemaah. Lebih-lebih ketika kita memberikan makanan kepada tetangga kita yang memang itu miskin. Kata Nabi SAW, kalau kalian masak, perbanyaklah kuahnya, bagikan kepada tetanggamu. Karena bisa jadi dia itu merasa atau dia pingin apa yang engkau masak itu, dan tidak mengecilkan hatinya. Loh kalau panjenengan masak, misalkan ibu-ibu nih masak rawon, ya sudah diperbanyak kuahnya, tapi ojo kuat tok dikasih sama ya, taruhlah isinya, dagingnya itu. Jangan cuma, kan kata Nabi kuahnya katanya. Iya, itu sesuatu yang paling minimal. Tapi masa tidak bisa ngasih isinya ya bareng 4-5 potong gitu kan. Masak sayur, perbanyak kuahnya, ya isinya juga. Ya, bagikan kepada tetangga kita, tidak ada masalah. Apalagi kalau tetangga kita ini tetangga yang miskin. Wasallu bil laili wan nasun niyam, kata Nabi, dan sholatlah kalian di malam hari ketika manusia sedang tidur. Apa balasannya? Tadkhulul jannata bisalam, engkau masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Penting sholat malam ini. Bahkan para ulama menyebutkan sholat malam itu adalah sebab seseorang itu masuk ke dalam surga. Ini sudah habis waktunya belum ya? Habis kan? Oh belum, 1 menit lagi nih. 5:10. Taib. Kemudian perkara yang kedua, yang itu merupakan sebab kemuliaan seorang mukmin, yaitu istighna'uhu 'anin nas, tidak iri, tidak hasad kepada apa-apa yang ada pada orang lain dalam urusan dunia. Karena Allah telah membagikan rizki duniawi ini kepada kita sesuai dengan apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Jadi tidak perlu kita iri sama orang. Lihat tetangga beli motor baru, iri kita. Ya sudah, itu rizkinya dia. Ya. Jemaah, yang paling cepat masuk surga itu orang miskin. Yang paling lambat masuk surga itu orang kaya. Pertanyaan saya, jenengan pingin cepat masuk surga atau lambat? Pingin cepat masuk surga tapi jadi wong miskin, atau pingin lambat masuk surga tapi jadi wong sugih? Pilih mana? Tidak ada pilihan ketiga. Wong sugih cepat masuk surga, nggak ada. Cuma 2 pilihannya. Ibu-ibu, pingin cepat masuk surga tapi jadi wong miskin, atau lambat masuk surga tapi jadi wong sugih? Pilih mana ibu-ibu? Wong sugih Ustaz. Wis mboten napa-napa mlebu surganya telat. Karena yang cepat masuk surga itu orang miskin. Kenapa? Tidak ada dihisap. Apa yang mau dihisap dia dari urusan dunianya? Hartanya nggak ada dihisap. Sementara orang kaya, banyak hisapnya. Kamu punya rumah berapa? 5. Untuk apa rumah itu? Kau punya kendaraan berapa? Mobil 3, motor 2. Coba. Gimana motor itu? Gimana mobil itu?
Orang sugih nggak punya mobil, nggak punya harta, nggak punya iya. Apa yang mau dihisap? Paling cuma amal. Setelah amal dihisap, ya sudah masuk surga sana. Dan kita, lamba ini, lama Pak. Ya. Ibarat kata itu, kalau dalam perusahaan itu ada tim auditnya. Sama. Allah akan mengaudit kekayaan kita nanti di akhirat. Ya. Nih dana ini dari mana ini? Ini kenapa begini nih? Ini kenapa kamu begini? Panjang. Ya. Dan tim auditnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada yang namanya kedustaan. Malaikat sudah siap nih berdiri, yang sering mengikuti kita kemana-mana di kiri dan di kanan kita ini untuk memberikan persaksian. Ya. Gimana malaikat? Ya ini ada catatannya. Gimana? Oh ini ada catatannya. Oh begini. Jadi tidak ada yang terluput dari kita. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apa? Yauma la takhfa minkum yauma la tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Takutlah kalian akan satu hari di mana seluruh apa yang kita kerjakan itu akan ditampakkan sama Allah. Perbuatan-perbuatan kita, cara kita mendapatkan harta itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak di akhirat. Untuk kita diminta pertanggungjawaban di sisinya. Oleh karenanya Nabi SAW pernah bersabda, la tazalu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba. Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di akhirat sampai dia ditanya 4 hal. Yang pertama tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Yang kedua tentang masa mudanya, untuk apa dia gunakan. Yang ketiga, ya, tentang ilmunya, untuk apa ilmu itu dia manfaatkan. Apakah dia punya ilmu lalu dia gunakan untuk mencari duniawi? Ini kategori ilmu agama ya. Apakah dia punya ilmu tersebut, dia mengamalkan kepada orang sehingga orang lain itu faham tentang agamanya. Sedangkan yang keempat kata Nabi tentang hartanya, pertanyaannya 2. Kalau tadi semua satu-satu pertanyaannya, giliran harta 2. Dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia habiskan. Ini nih, untuk apa dia habiskan, ini akeh perhitungannya jemaah. Ya. Opumene sumber dananya itu dari mana? Ini sumber dana ini begini. Ini gimana ini? Coba. Ya, makanya pingin jadi wong sugi tapi telat masuk surga, atau wong melarat tapi cepat masuk surga. Karena nggak ada pilihan ketiga ya. Sugi tapi cepat masuk surga. Ya nggak ada. Kalau ini sepakat semua orang pingin sugi cepat masuk surga. Nggak ada yang nggak pingin ini. Nah kita tidak perlu iri sama orang. Apa yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala bagikan kepada kita itu sudah yang terbaik untuk kita. Itu yang sudah yang terbaik. Apa yang sudah kita miliki saat ini kita syukuri. Karena dengan kita bersyukur itulah cara yang terbaik untuk kita mempersiapkan jawaban atas apa-apa yang Allah berikan dari urusan-urusan duniawi kepada kita. Nabi SAW, saya tutup kajian kita dengan sabda Nabi SAW. Nabi SAW, beliau pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sangat indah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, sungguh mengherankan perkaranya orang-orang beriman. Tidak ada urusan orang beriman itu melainkan baik semua. Inna amrahu kullahu khair. Seluruh urusan orang beriman itu baik. Walaysa dzaka illa lil mu'min. Dan kondisi ini hanya akan didapatkan dalam diri orang-orang yang beriman saja. Apa kondisi tersebut? Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur. Itulah yang terbaik untuk dirinya. Tapi kalau dia dapat musibah, lalu dia bersabar, maka itulah yang terbaik dari dirinya. Karena kehidupan kita di atas dunia ini jamaah berputar pada 2 hal. Kalau nggak dapat nikmat, pasti dapat musibah. Tapi kalau secara persentase, nikmat itu lebih banyak daripada musibahnya. Saya mau tanya panjenengan, sebulan ada nggak waktu kita sakit? Belum tentu kan? Sebelum belum tentu sakit. Tapi nikmat jalan terus. Tapi giliran sakit, nikmat yang banyak lupa.
Baru 2 tahun pandemi sudah menganggap kehidupannya mau berakhir. Padahal sebelum-sebelumnya, sebelum pandemi baik-baik aja. Musibah itu singkat, nikmat itu banyak. Ya. Maka ketika kita dihadapkan dalam kedua kondisi ini, yang mana pasti akan selalu datang silih berganti dalam kehidupan kita, tapi yang paling banyak nikmat, itu cara kita mensikapinya. Ketika dapat musibah kita bersabar, ketika dapat nikmat kita bersyukur. Lebih-lebih kalau kita bisa mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah mengatakan, manusia kalau dapat musibah ada 4 karakter. Yang pertama, mereka itu adalah orang yang marah, murka sama Allah. Ya, marah, kalau dapat musibah itu marah, gak terima. Ya, ini seburuk-buruk karakter manusia ketika dapat musibah. Yang kedua, bersabar. Ini tingkatan yang paling bawah dari karakter baik manusia ketika menghadapi musibah. Tapi yang paling bawah ini saja jarang yang bisa mempraktekkan dalam dirinya. Yang ketiga, ridho. Hatinya ridho, legowo, menerima musibah tersebut karena dia mengetahui itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling atas ini yang paling berat ini. Syukur. Kira-kira bagaimana pendapat panjenengan ketika ada orang jenengan kabari, assalamualaikum, orang tua meninggal, alhamdulillah gitu kan? Kira-kira gimana? Oh, ini anak durhaka ini. Dengar orang tuanya meninggal bukannya malah sedih, ini malah ngucapin apa? Alhamdulillah. Lah ya, itu memang tertinggi. Orang tua meninggal kan itu musibah kan? Dikabari anaknya lalu mengucapkan alhamdulillah. Bagi kita orang awam yang tidak ngerti itu tingkatan-tingkatan manusia dalam menghadapi musibah, itu kita anggap suatu bentuk pelecehan atau satu bentuk, wah ini anak ini kurang ajar, masa orang tuanya meninggal terus bilangnya alhamdulillah, harusnya sedih ke, harusnya bagaimana, kok dia ngomongnya malah alhamdulillah. Atau kita kabari sama orang tentang ada tetangga meninggal, ada tetangga kita meninggal, alhamdulillah misalkan, wah ini tetangga kurang ajar ini katanya. Tapi itulah tingkatan tertinggi. Jangankan tingkatan syukur, tingkatan ridho dalam masalah musibah itu kita bisa raih. Sabar saja. Tidak ada manusia yang hampir sedikit manusia itu yang bisa bersabar ketika mendapatkan musibah. Iya, dia bersabar, tapi nanti setelah ngomel. Ya pokok gini. Kayak kita misalkan tiba-tiba di jalan itu ya, kecipratan air, waduh kurang ajar itu yang bawa motor itu tidak tahu kita lagi gini segala macam. Suulu gini. Ya wis lah, aku legowo. Lah legowo nah wis ngapa? Wis ngeremon sana sini. Ya wis semprot orang ini. Ya itu bukan sabar namanya. Tapi terpaksa sabar namanya kalau itu. Namanya orang sabar itu dapat musibah ya sudah selesai sudah. Tidak perlu pakai ini, tidak perlu pakai itu segala macam, tidak perlu pakai gerutu. Ya wis itu takdir dari Allah Ta'ala. Ya, jadi ini wasiat yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi SAW. Meskipun secara khusus disampaikan kepada beliau, tapi sifatnya secara umum kepada kita seluruh umat beliau. Maka perhatikanlah wasiat ini jemaah, dan hendaklah kita benar-benar mempraktekkan dalam kehidupan kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, terima kasih atas perhatian dari para jamaah sekalian. Jazakumullah khairan. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk diri kami pribadi dan untuk para jamaah sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita di atas ibadah, di atas ketaatan kepadanya sampai kita meninggal dunia. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.